Ratusan sopir truk dan angkutan barang di Kabupaten Garut, Jawa Barat melakukan konvoi sebagai bukti ajakan kepada sesama sopir dan pengusaha untuk melakukan mogok kerja atau mogok operasional selama 2 hari yakni Minggu dan Senin 13 hingga 14 Juli. Aksi mogok ini dipusatkan di area parkir Sor Ciatel, Tarogong yang berada tepat di seberang kantor Dinas Perhubungan Garut. Sedikitnya 600 unit truk dan kendaraan angkutan barang ikut serta dalam aksi damai tersebut. Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah terkait pemberlakuan Undang-Undang Overdimension Overload atau ODOL yang dinilai sangat merugikan sopir maupun pengusaha angkutan barang. Dampak dari aksi mogok ini diperkirakan akan berimbas pada distribusi hasil bumi dari Garut, seperti sayuran, beras, dan kebutuhan pokok lainnya menuju pasar-pasar besar di kota seperti Jakarta dan Bandung. Para sopir menilai berlakunya operasi patuh kepolisian mulai Senin besok akan membuat banyak kendaraan angkutan ditindak karena melanggar aturan odol yang berpotensi menimbulkan denda hingga jutaan rupiah bagi para sopir. Tidak ada tanggapan serius dari pihak pemerintah. Dengan itu, datangnya sekarang untuk penindakan pada hari besok pada tanggal 14 Juli sampai 27 Juli, kami merasa keberatan karena tidak ada tanggapan dan itu tindakan itu cukup memberatkan kami dengan sanksi-sanksi yang begitu berat. Seperti kalau misalkan kita bawa kendaraan overload, udah jelas 20-50% overload kita dari yang udah ditentukan, kita akan kena sanksi 1 juta rupiah. Bahkan 50-100% kita kena sanksi sampai 2 juta rupiah. Bahkan mobil yang kendaraan seperti kami ada overdimensi seperti ini harus berubah, itu harus membutuhkan biaya. Sementara pemerintah tidak ada subsidi untuk menerapkan bantuan biaya tersebut, baik kepada para pengusaha atau kepada driver. Kami mohon tuntutan kepada pemerintah apa yang telah direvisi Undang-Undang tahun 2025 sekarang yang tadi telah dijelaskan, kami mohon itu tidak ditetapkan atau kami dicabut karena itu cukup memberatkan bagi para driver yang nantinya akan memberatkan bagi para masyarakat juga. Contohkan misalkan angkutan barang yang menarik kasur busa itu hanya dengan membawa 5 ke Bandung itu akan overload, itu maka akan terkena undang-undang tersebut. Atau misalkan membawa ikan harus pakai oksigen maka akan overload. Nah, ini kan tidak tuntas mengaturnya. Belum lagi teman-teman kita yang mengatur angkutan sayur, ini kan tidak diatur. Hari ini menarik barang dari Garut ke Jakarta dengan 8 ton harga dengan sekian, maka harus diturunkan misalkan dengan bawaan 4 ton. Maka yang menjadi korban adalah masyarakat luas. Bagaimana harga-harga akan naik, bagaimana harga-harga akan merangkak naik, dan ini seperti kita ketahui bahwa hari ini masyarakat sedang dalam kondisi daya beli rendah, maka ini akan dirugikan masyarakat secara luas. Itu saja perjuangan kita, dan pengusaha pun akan dirugikan bagaimana dengan harus memotong karoseri itu biaya lagi. Ini tidak diatur apakah ada subsidi atau seperti apa. Belum lagi dengan adanya kebijakan khususnya di Jawa Barat, adanya option pajak. Option pajak dulu kita mendapatkan subsidi 50%. Pada faktanya hari ini di Jawa Barat kita mendapatkan kenaikan sekitar di 20%, dikembalikan sesuai dengan undang-undang yang lama. Ini jadi tuntutan realnya apa ini, Pak? Apa? Tuntutan real dari abang sopir ini seperti apa, Pak? Ya, kita ada sahabat-sahabat driver biar ini silakan. Kalau aksi mogoknya berapa hari, Pak? Kalau dari DPP kita 2 hari ini dan hari besok. Aksi mogok di Garut ini merupakan bagian dari gerakan nasional bertajuk Mogok Kerja Nasional atau Mokernas, yang digelar serentak di berbagai daerah di Indonesia sebagai bentuk protes terhadap kebijakan odol yang dinilai belum adil dan memberatkan banyak pihak.
Kita masih